Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan kita berdoa untuk itu selama 6 bulan, dan juga kita berdoa 6 bulan kemudian ya, jika panjang umur, agar diterima, akan disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Saya kasih sambutan sedikit tentang Ramadan, tapi yang penting-penting saja karena waktunya sempit, yaitu hendaklah seorang bersyukur telah melalui rangkaian ibadah di bulan Ramadan, apalagi dalam keadaan kondisi prima dan sehat. Oleh sebab itu dia harus menjaga stamina iman, atau bahkan kalau sampai posisi ketakwaan itu datang, ya, maka kita harus bersyukur. Tidak semua orang diberi title takwa, muttaqin. Ya, la'alakum tattaqun adalah suatu bukan janji kosong. Kalau sesuai dengan syarat, pasti titel itu kita dapatkan, ya. Apalagi ada Lailatul Qadar. Walaupun kita nggak tahu apa kita dapat apa tidak, bagi yang berusaha sungguh-sungguh pasti tidak akan kecewa. Tapi yang bermalas-malasan, ya lengah, ya pasti akan kecewa. Begitu. Kajian kita kali ini adalah di halaman 474 yang bertautan dengan memetik faidah-faidah dari kisah yang panjang, yaitu wahyu pertama di mana seorang rasul didampingi oleh seorang istri yang solehah. Ya, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut, ya, bahwasanya Nabi tidak bisa diusahakan, sebagaimana Ibnu Sina bilang. Ibnu Sina bilang setiap orang bisa, kalau akalnya jernih, hatinya jernih, dia bisa jadi Nabi. Ini adalah kedustaan yang besar. Dari perkataannya lahirlah 600 nabi-nabi palsu di Indonesia. Ada yang sudah ditangkap, ada yang tobat, dan lain-lain. Dan hadis menyatakan di akhir zaman ada 30 nabi, ada 30 dajjal. Semua ngaku nabi, ya. Jadi ada seorang yang ngaku nabi, dia tuh bagian dari dajjal. Mungkin tidak yang 30, mungkin yang keberapa gitu. Ketiga, di halaman 463, seorang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah Jalla Jalaluhu, niscaya Allah tidak akan menghinakan selamanya. Ini kesaksian Khadijah. Khadijah menyaksikan suaminya adalah orang yang baik. Dan adalah nanti kalau jadi istri, ya, saksikan, jadi saksi di samping suami, ya, kebaikannya, dimaafkan kesalahannya atau ditegur secara bijaksana, jangan di depan umum, jangan di depan orang tuanya dan lain-lain, agar jadi seorang istri yang solehah, yaitu menjadi saksi atas suaminya. Keempat, bolehnya memuji orang lain di hadapannya jika ada maslahat. Ini 464, ya, memuji seorang di hadapannya bukan haram keseluruhan atau halal keseluruhan, bukan dilarang keseluruhan, bukan boleh keseluruhan. Artinya lihat kondisi. Kalau seperti Khadijah memuji Nabi di depannya dalam rangka menguatkan posisi kenabian yang beliau mendapat wahyu lalu gusar, gundah gulana karena nggak paham. Di sini juga dinyatakan bahwa Nabi tidak merekayasa ingin jadi Nabi. Nabi bukan posisi presiden, kampanye dan lain-lain, atau gubernur, atau raja. Ya, dia adalah anugerah dari Allah kepada hambanya sesuai dengan hadis yang maknanya Allah melihat hati manusia, maka dilihatlah hati Nabi, maka dipilihlah hati Nabi untuknya. Allah melihat juga hati setelahnya, yaitu hati para sahabat, maka dipilihlah para sahabat hatinya untuk mendampingkan nabinya tercinta. Kelima, dakwah kebenaran itu pasti selalu memiliki musuh. Jangankan Nabi, ya, jangankan Nabi yang jelas sendirian, tidak ada Nabi setelahnya.
tidak ada Rasul setelahnya. Siapapun mengikutnya, sahabat, tabiin, dan kita semua sampai sekarang. Jika kita mengajak kebenaran, musuh sudah terlalu banyak. Oleh sebab itu bersabar ya untuk menghadapinya. Wal asr, yaitu surat Al-Asr yang ada di hafal semua. Imam Syafi'i menyatakan, lauma anzalna ya hujjata linnas ya illa hadil ayat, atau makna seperti itu Imam Al-Syafi'i, lakafathum. Kalau surat Al-Asr ini tidak jika Allah tidak menurunkan hujah kecuali surat ini, maka cukup bagi kita. Ini hiperbola ya, ini ya exaggerate ya, melebih-lebihkan ya, bukan artinya seluruh hukum ada di surat Al-Asr, tapi bersabar dalam berdakwah ya dan mengharap pahala, dan orang berdakwah adalah membawa kebenaran. Wa tawassau bil haq. Jadi adik-adik kalau posisi ini harus sabar, terutama keluarga. Kalau seorang istri pasti suaminya jadi setan. Ya, kalau seorang suami istrinya jadi setan dan anak-anaknya dan keluarga besarnya. Keenam, kecintaan kepada tanah air adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Ini 471 ya. Sudah kita bahas berlembar-lembar Ustadz. Di antaranya bahwa kita harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia, jangan berontak. Di sini Ustadz menulis jangan menimbulkan masalah sampai kita diusir dari negara ya. Negara kita tercinta yang terdiri dari 700 bahasa dan suku bangsa ribuan, 1000 sekian begitu. Masuklah kita ke halaman 474 ke-9. Penegasan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karangan Muhammad SAW, melainkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu yang maha tinggi. Ini topik yang sangat penting untuk kita, terutama di zaman di mana fitnah Syiah ya terhadap Al-Quran. Sini kita bacakan, Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam suratul Alaq ya, Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Jadi ayat pertama ditujukan bukan untuk Nabi saja, karena Nabi tidak bisa baca ya. Dan ini juga menandakan bahwa memang Al-Quran bukan karangan Nabi. Dari ayat pertama saja Nabi masa menyuruh dirinya baca ya, Iqra begitu ya. Kaum Quraisy tahu persis bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sama sekali tidak bisa membaca maupun menulis. Namun ternyata beliau SAW membawakan agama yang diawali dengan perintah untuk membaca dan menulis. Ini jelas menunjukkan bahwa Islam dan Al-Quran bukanlah karangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukti-bukti lain adalah kalau memang Al-Quran Islam itu punya Nabi, pasti keluarganya yang paling berhak ya diberi hidayah olehnya atau bermanfaat, seperti pamannya, bujal dan lain-lain. Ternyata tidak. Ya. Allah juga ya Jalla Jalaluhu berfirman, wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wala takhuttuhu biyaminik idzan lartaba al-mubtilun. Ya. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yaitu Al-Quran, sesuatu kitab pun. Jadi Nabi dinyatakan dalam ayat ini, surat Al-Ankabut, surat 29 ya, ayat 48 ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya itu Al-Quran, yaitu maksudnya sebelum Quran, sesuatu kitab pun. Dan kamu tidak pernah menulis ya suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang ahli batil yang mengingkari kamu. Ya, selesai pembahasannya sampai situ. Artinya apa? Nabi benar-benar tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Berapa banyak di antara kita bisa nulis kan, bisa baca, tapi belum tentu bisa ngarang. Ya, andai kan Nabi bisa baca, bisa nulis, ya, belum tentu dia bisa nulis Quran yang enggak ada tandingannya. Dikumpulkan seluruh syair, penyair atau ahli ngarang, dikumpulkan seluruh dunia sampai dari dulu sampai sekarang,
belum ada yang bisa nyaingi Al-Quran. Ya, ini tandanya ya tuduhan Nabi yang mengarang Al-Quran adalah sangat dangkal, ujung-ujungnya bakar Quran. Ya, itu kelemahan orang kafir. Memang orang kafir lemah. Kelemahannya seperti mereka berlindung di Al-Ankabut, di sarang laba-laba. Itu perlindungan yang paling buruk dan paling lemah. Baik, kita akan melihat beberapa hal tentang Al-Quran berdasarkan kajian-kajian yang sudah ditulis oleh para ustadz kita. Al-Quran ini agak berat, ini nanti mungkin banyak yang nggak paham. Al-Quran menurut pandangan 5 firqah. Firqah adalah kesesatan, ya. Kullu hizbin bima ladaihim warihun, ya. Hizib atau firqah. Ya, kalau kita Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi beliau, ya, yang dibaca untuk ibadah dan seterusnya. Ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang memandang Quran berbeda. Satu, golongan Khawarij. Firqah Khawarij, ya, sungguhnya mengagungkan Al-Quran dan berkeinginan mengikuti kandungannya. Khawarij baca Quran, banyak di antara mereka hafal Quran, tapi mereka berbeda dalam melihat, ya, tidak berilmu terhadapnya, ya, begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dasar pemikiran mereka adalah mengagungkan Al-Quran dan ingin mengikutinya. Hanya saja mereka keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak mengikuti sunnah yang dianggap menyelisih Al-Quran. Jika ada hadis dianggap menyelisih Quran, dibuang itu hadis. Misalkan seperti hukum rajam dan nisab pencuri. Mereka mengakui keberadaan Al-Quran dan hujahnya, tapi tidak memahami layaknya generasi salafus saleh. Ya. Di antara Khawarij, kalau dia berfatwa ini hukmu, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ini langsung mengkafirkan orang yang tidak berhukum pada hukum Allah, ya, tidak ada excuse, dan tujuannya kepada pemimpin negara atau pemerintahan, mudah. Tapi kepada ayat ini tidak berlaku pada dirinya. Dia menentang Al-Quran juga, tapi nggak mau dikafirkan, begitu. Atau juga yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamraquna minad din kama yamraqu sahamu minar ramyah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melatih kerongkongan mereka keluar dari Islam, seperti melesetnya anak panah menembus sasaran. Di sini menjelaskan mereka bahwa mereka hafal Quran, bahkan mengagumkan hafalannya, bacaannya, ibadahnya. Ibadahnya mereka jidatnya sampai hitam-hitam zaman Ali radhiyallahu anhu. Dijawahkan oleh Ibnu Abbas, lalu banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah alaman salafus saleh. Di zaman saya di dalam hizbi ini memang banyak hafal Quran. Ada salah satu ikhwan di Moro mengimami kita, bacaannya sangat bagus. Ya, tapi kefahamannya rusak, mudah mengkafirkan. Kedua, golongan Syiah. Nah, ini Syiah yang sedang berperang dengan Amerika. Bela mana kita? Kita tidak bela dua-duanya. Sebagaimana begal lagi berantem sama perampok. Apakah kita nolong perampok atau begal? Sama aja itu. Dua-duanya adullah, adul Islam, musuh Allah, musuh Islam. Syiah lebih banyak membunuh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Asad, Al-Basar, ya, dan lain-lain. Syiah Sunni Palestina lagi di campnya dibunuh ratusan ribu. Pendirian Syiah terhadap Al-Quran sudah diketahui, yaitu meyakini bahwa Al-Quran telah mengalami tahrif, perubahan, baik dengan penambahan atau pengurangan. Oleh karenanya mereka tidak memandang Al-Quran sebagai hujjah. Bayangkan, Al-Quran yang kita jadikan hujjah dianggap mereka bukan hujjah. Bukti-bukti yang menunjukkan pandangan mereka seperti itu dapat disaksikan dalam kitab-kitab karangan para ulama penganut Syiah. Misalkan coretan dalam kitab Al-Kafi yang mereka angkat selevel dengan Sahih Bukhari.
kaum Syiah menukil pernyataan yang diberikan pada Ja'far As-Shadiq. Ya, begitu. Apa ucapannya? Kami mempunyai mushaf Fatimah. Ya, Fatimah Zahra maksudnya. Apa yang mereka ketahui tentang mushaf Fatimah? Mushaf Fatimah besarnya seperti Al-Quran kalian 3 kali lipat. Jadi mereka memegang, menunggu mushaf Fatimah yang besarnya 3 kali lipat dari Quran yang kita 30 juz tuh. Ya, bahkan mereka berlebihan. Tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran kalian yang ada di sana. Jadi satu huruf pun Quran kita yang kita baca, hafalkan dan kita takzim, bahkan siap mati untuk membela Al-Quran, nggak ada satu huruf pun di Quran Fatimah. Ya, mereka dalam posisi sudah kafir. Jadi menurut Syiah, Al-Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini sudah tidak otentik lagi, kecuali yang berasal dari riwayat-riwayat imam-imam mereka. Bahkan untuk menguatkan klaim mereka pun membuat periwayatan untuk menyokong kedustaan mereka. Mereka punya buku 100 jilid yaitu Biharul Anwar. 100 jilid isinya hadis-hadis yang nggak jelas. Ya, itu dikutip oleh Ustadz banyak tuh. Saya hampir download tapi buang-buang waktu lah. Kalau Ustadz ya penting, Ustadz Firanda di sini. 3, kalangan Qadariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah orang yang mengandalkan akal. Secara global, kalangan Qadariyah memasukkan Al-Quran sebagai bagian dari dalil-dalil prinsip mereka. Hanya saja mereka memandang kepastian hukum dan petunjuk yang akurat lebih menggunakan akal. Menurut pemikiran Qadariyah, akal sajalah yang mengantarkan seorang menjadi memiliki keyakinan dan hasil yang sahih. Ya begitu. Jadi Qadariyah ini ya di tokohnya adalah salah satu Amr bin Mahbub Abu Utsman Al-Jahid ya. Jahiz Al-Basri Al-Mu'tazili itu. Dia berkata tidak ada hukum yang pasti melainkan milik akal dan tidak ada penjelasan yang sahih selain milik akal. Jadi ayat yang bertentangan dan akalnya ditolak. Hadis juga. Ya, begitu. Oleh karena itu mereka mempunyai 4 jenis pegangan, yaitu akal, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Mereka mendapatkan akal di situ. Ini merupakan bukti kepuasan mereka dan kaidah yang mengatakan bergantung kepada akal pikiran lebih kuat dan utama daripada berlandaskan syariat. Ya, ini di zaman sekarang yang banyak terkena ini adalah Hizbut Tahrir. Ya, menggunakan akal itu. 4, kelompok Murji'ah. Murji'ah mendahulukan akal ketimbang nas, yaitu Al-Quran. Menurut mereka atau hadis. Menurut mereka akal menjadi sumber untuk mengetahui dalam masalah akidah. Ya ringkasnya mereka menggantungkan kepada apa yang dihasilkan oleh akal pikiran dan antipati dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Mu'tazilah, Murji'ah mirip-mirip gitu. Pandangan seperti ini mendorong mereka untuk menetapkan akal sebagai tumpuan memahami nas-nas syariat. Padahal mereka hanya menerjemahkannya sebatas kemampuan yang dimiliki akal mereka. Begitu ya. Panjang itu. Tadi apa? Jahmiyah, Murji'ah, sekarang Jahmiyah. Ini mungkin buat adik-adik yang masih baru nggak apa-apa. Yang penting sudah dengar nanti cari sendiri atau tanya ke ustadznya, ya, ke ustadz yang ngajar. Apa itu Jahmiyah, Murji'ah? Jahmiyah, sikap Jahmiyah sama dengan kelompok Murji'ah dalam memandang Al-Quran, yaitu lebih mendahulukan akal. Jadi Jahmiyah, Murji'ah, ya, Mu'tazilah mendahulukan akal ya dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Begitu secara ringkasnya. Tapi detailnya beda-beda nanti ya. Artinya yang paling parah adalah Syiah. Kalau mereka masih memakai Al-Quran tetapi yang bertentangan dengan akal ditolak. Memakai hadis kalau bertentangan dengan akal langsung ditolak ya, begitu. Kejahatan ini menyeluruh dan banyak diantara ulama yang telah mengkafirkan beberapa kelompok ini. Begitu. Baik, kita lanjut bahwa ya dinyatakan dalam suatu hadis di mana Umar radhiyallahu anhu membawa Bible, Taurat, bagian dari Taurat, ya. Lalu ditegur keras oleh Rasulullah SAW, ya.
ya, amutah hawikuna fiha ya Ibnul Khattab, apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab? Coba baru megang, belum membaca, belum mengajarkan. Ya, hati-hati, kitab-kitab yang yang selain Al-Quran dan Sunnah tidak boleh sembarangan seorang bacanya, apalagi yang akalnya lemah, imannya lemah, ya nanti terkena fitnah, syubhat, ya, fitnatus syubhat lebih bahaya dari fitnatus syahwat. Apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab? Ya, begitu. Walazi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha, ya, bayda'a taqiyatan la tas'aluhum an syai', ya, wa yuhbirukum ya bihaq. Ya, bukankah aku telah membawa agama yang putih bersih, selalu agama hati dan lain-lain, termasuk Hajar Aswad dulunya putih bersih. Ini penggambaran, ya. Bukankah aku telah membawa agama yang putih bersih, crystal clear, artinya wadih, bersih, jelas. Sekiranya saudaraku Musa alaihissalam hidup sekarang ini, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti syariatku. Jangankan Taurat yang ada sekarang, andaikan Musa bawa Taurat lagi, ya ini boleh mengandaikan kayak gini, nggak mungkin itu. Mau Musa datang hidup lagi bawa Taurat, akan ditolak oleh Rasulullah. Pasti dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Isa alaihissalam datang nanti di akhir zaman membela Imam Mahdi, ya, dan tidak berani jadi imam. Ya, Imam Mahdi, ini zamanmu, zaman nabimu, engkau yang berhak jadi imam, begitu. Ini riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi adik-adik sekalian, hati-hati belajar apa itu Islamologi atau teologi. Ya, belajar hadis. Ya. Kalau mau belajar, cari kitab yang telah selamat, yaitu seperti Syarah Rinci Rukun Iman oleh Dr. Ustadz Firanda. Di situ ada, ya, beriman pada kitab-kitab. Di situ dirinci kerusakan Injil, Taurat, Injil dan lain-lain. Ya, itu bagus sekali. Kalau itu selamat kita baca itu. Jangan nyari-nyari. Nggak usah habiskan waktu untuk nyari, mengumpulkan kitab-kitab yang nggak jelas. Ya, kita bukan Umar saja yang, ya, Al-Faruq itu bisa membedakan mana buruk, mana baik, mana benar, mana apa yang salah. Al-Faruq adalah pembeda, ya. Bahkan kalau ada hadis, saya belum cari matan yang benar, andaikan ada nabi setelahku pasti Umar lah orangnya. Ya, bahkan Allah telah memilih pendapat Umar dalam satu perang, apakah tawaran dibunuh atau tebusan. Rasulullah dengan Abu Bakar dan yang lainnya mengambil, kita tebusan aja, kita lagi perlu ekonomi. Umar bilang bunuh semua. Lalu ayat turun membela Umar. Yang begini saya ditegur, megang Taurat, padahal belum lagi membaca mengajarkannya. Jadi hati-hati adik-adik. Kalau nanti adik-adik masuk jurusan teologi di UIN atau sekolah-sekolah seperti ini, ya niatkan, ya, untuk studi benar-benar, kuatkan Qur'annya, akidahnya dan manhaj. Ya, jangan sampai terpengaruh. Oh, ini bagus nih kitab, ada kebaikan. Bukan begitu. Kuatkan akidah, pemahaman Quran dan hadisnya, baru boleh belajar. Ya, begitu. Dan yang paling penting adalah kefahaman bahwa Al-Quran bukan makhluk. Di mana Imam Ahmad membelanya sampai disiksa habis-habisan. Ya. Ini terbawa kepahaman Jahmiyah, ya, begitu. Yang pertama yang bawa perkataan ini adalah perkataan Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak berbicara, tapi Allah menciptakan perkataan pada dirinya selainnya dan menjadikannya selainnya itu menjadi pengungkap perkataan. Jadi Allah menciptakan kata, ya, lalu kata ini yang kita baca sekarang. Itu pendapat Jahmiyah. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa. Itu makanya Al-Quran makhluk. Mereka berpendapat gitu. Yang benar adalah Allah berbicara langsung pada Musa. Ya, begitu. Itu jelas. Ya. Jadi kalamullah. Ya. Ini udah ada juga tokoh Kulaibiyah, ya, para penganut Abdullah bin Said bin Kulaib yang mencetus itu. Panjang sekali. Asy'ari juga sebagian kena fitnah ini.
Ya, gitu. Mu'tazilah juga kena. Kenapa disebut kalamullah? Allah sendiri yang menyatakan. Surat Taubah surat 9 ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jelas kan? Dan jika seorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalam Allah. Selesai. Ya. Satu surat, satu ayat saja sudah menjawab syubhat mereka. Ya, Imam Ahmad dikumpulkan di depan orang, ucapkan satu kata saja Imam Ahmad, kamu akan dibebaskan dan berhenti disiksa. Manusia menunggu kamu. Ya. Sudah di hadapan manusia, Imam Ahmad tidak mau. Ya, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sampai disiksa lagi. Andaikan aku bicara bahwa Al-Quran itu makhluk, niscaya umat manusia nanti mengikutiku dan dosaku banyak sekali. Inilah pahlawan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempertahankan ya tentang bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Jadi Al-Quran, sunnah, ya, hadis maksudnya, dan ijma. Lalu kenapa ada hadis-hadis Israiliyat? Nah ini, ada paham? Israiliyat adalah berita-berita yang dari ahlul kitab, baik Taurat, Injil, tapi dibenarkan, ya, syaratnya, ya, dibenarkan. Sebagaimana riwayat Bukhari dan selainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, datang salah seorang habar. Habar adalah pendeta kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab kami bahwasanya Allah SWT menjadikan langit-langit pada satu jari, bumi-bumi di satu jari, pohon-pohon di satu jari, air dan hasil bumi di satu jari, dan seluruh makhluk di satu jari. Kemudian Allah SWT telah berfirman, akulah raja. Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya atau gigi serinya, ya, karena membenarkan perkataan sang habar. Ya, habar itu Yahudi, pendeta Yahudi. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengganggukan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ya, maha suci Tuhan, ya, dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 67. Jadi itu orang Yahudi memberi informasi dari kitabnya. Kita juga nggak boleh ngambil gitu saja. Tapi karena ini hadisnya menyatakan Rasulullah membenarkannya, takrir. Takrir adalah penetapan Rasulullah kepada suatu hukum, ya, baik dari sahabat, ya, seperti biawak, Rasulullah tidak makan biawak, dop, ya, Rasulullah tidak makan, tapi tidak mengharamkan, membiarkan para sahabat makan. Itu takrir, penetapan. Atau juga takrir seperti sahabat lagi makan himar, ya, onta peliharaan, lalu disuruh tumpahin. Rasulullah tumpahin itu semua, hatta kuali-kualinya dipecahkan. Ya, sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana kualinya dicuci saja? Ya, dicuci saja. Itu dadakan di suatu perang, sahabat kehabisan logistik, makanan, lalu menyembelih keledai-keledai mereka. Dulu halal, setelah ada ayat, ya, jadi haram. Gitu. Dan ini namanya takrir. Nah, Yahudi ini membacakan di depan Rasul. Sejak dibacakan di depan Rasul dan Rasulullah tertawa, artinya setuju, benar itu berita dari Yahudi. Ya, ini namanya Israiliyat. Ya, ini tingkat tinggi. Ada Israiliyat yang dari sahabat, gitu. Dan ada Israiliyat yang diingkari dan didustakan oleh Islam. Contoh, riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kaum Yahudi mengatakan, jika seorang menggauli istrinya dari belakang, maka anaknya akan terlahir bermata juling. Maka turunlah firman Allah SWT, ya, nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Ya, ini nanti
punya ilmu, ya. Istri-istri kamu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka detailnya ya tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kendaki. Mereka ngarang-ngarang, ya ini tidak boleh diterima, ya tidak boleh percaya. Di Madinah Yahudi banyak bergaul dengan orang muhajir, ya ada berita seperti itu. Itu Israeliat yang tidak boleh diterima. Jadi Israeliat yang tidak diakui oleh Islam dan tidak diingkari, maka di sini wajib diam. Ada berita Israeliat tapi nggak tahu nih benar apa enggak, maka diam, jangan dipakai, ya. Contohnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ahli kitab membaca Taurat dalam bahasa Ibrani, mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Akan tapi katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Jadi kalau kita dengar Taurat, berita orang baca atau baca, ya kalau kita nggak tahu kita jangan nolak, karena takut ada di Quran dan di hadis. Jangan juga nerima karena takut nggak ada di Quran dan di hadis dan bertentangan. Inilah sifat-sifat sikap-sikap kita terhadap Al-Quran, yang mana saya tambahkan di sini mengenai Israeliat yang penting. Ya, Al-Quran, Sunnah adalah pegangan kita serta ijma' para ulama. Baik, sudah 31 menit. Saya sisakan ini untuk pertanyaan. Ada pertanyaan di sini? Sisanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa asal usul dari agama Majusi? Syukran, jazakallahu khairan. Ini yang bertanya siapa? Mungkin ingat atau udah lupa karena kita udah lama ini. Asal usul agama Majusi, ya sejarahnya adalah sebagaimana ya dia hanya disebut Majusi, hanya disebut sekali dalam Quran. Innallazina amanu wallazina hadu wassabiina wan nasara wal majusa wallazina asraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala mereka, ya. Dan hadis yang kita sudah kenal, sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kecuali ya dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan. Nasrani, Yahudi, Majusi. Jadi sunnah itu yang disebut. Hadis riwayat Bukhari. Ya artinya agama Majusi menganut kepercayaan kepada yang esa dulu, Rob yang esa. Setelah itu bergeser ya pendirinya ya yang didirikan oleh Zoroaster, ya. Namanya Zoroaster, ya. Agamanya namanya Zoroastrianisme, panjang ya. Agama ini menganut kepercayaan mengagungkan api. Api adalah arah, seperti kita kiblat, dia api. Jadi dia nggak nyembah api katanya. Dia menyembah Rob yang satu, tapi dia perlu api yang nggak boleh padam apinya. Makanya Salman Al Farisi pernah kerja, ya pernah di dalam agama Majusi, dia menjaga api peribadatan ayahnya. Nggak boleh mati. Kalau mati dapat hukuman dia. Ya, bukan menyembah api, tapi arah sembahan. Ya, di situ sumber cahaya begitu. Gitu ya. Jadi cara ibadah juga mirip-mirip. Ya, mereka ada wudu, ya. Ya, bersuci. Ya, begitu. Tempat ibadahnya juga ada kuil api, ya begitu. Syarat sebelum beribadah, ini sudah kita baca ini sebenarnya. Pakaian harus bersih, ritual wudhu padyab kusti, yaitu seperti wudhu dalam Islam, membasuh bagian tubuh tertentu. 4. Proses ibadah harian. Umat manusia melakukan ibadah 5 kali sehari, mirip ya kan? Menghadap ke api atau matahari berikut urutannya, begitu. Ya. Waktu nama doa arah hadap. Ya, fajar hawan gah timur, arah matahari terbit. Ya, siang rapid wind, gah selatan. Sore uzrin gah barat. Ya begitulah nama-nama susah ya. Gitu. Proses mensucikan diri, panjab kusti, membaca doa Avesta, ya, meditasi. Dulu dia pernah agama monoteisme, tapi bukan agama samawi karena tidak ada kitab.
Ya, gitu. Jadi ini intinya agama Majusi dipertahankan oleh Persia. Persia adalah empire yang kuat mempertahankan Majusi dan diikuti dengan Iran sekarang. Iran masih menganut Majusi. Karena kalah perang oleh Umar radhiyallahu, mereka masuk Islam sebagai taqiyah. Ya, bersembunyi dalam Islam, tapi mereka punya kiblat sendiri. Kemarin kita jelaskan tentang kemuliaan Mekah dan kejahatan Syiah terhadap kota Mekah. Mereka mengganti kota suci, yang suci adalah Qum. Qum adalah di mana Nabi Isra Mi'raj terus melihat ada titik seperti za'faran, merah, wangi, seperti misk. Terus Nabi tanya kepada Jibril. Jibril mengangkat Nabi di pundaknya. Itu apa? Itu adalah Qum. Lalu Nabi datang, ya, di situ tempat para penolong Ali bin Abi Thalib. Jadi sempat-sempatnya mereka ngarang seperti ini. Lalu iblis didatangi oleh Nabi, disuruh Qum, berdiri kamu, pergi dari tempat suci ini. Ya, ini pengarang bebas si majelis ini. Dalam kitab Bihur Anwar, mungkin dari kecil dia ngarang. Pengen punya HP nggak dapat, akhirnya dia ngarang. Dulu belum ada HP kan? Ya, ini asli ya, pikiran dia. 100 jilid isinya hadis-hadis kayak gini. Naudzubillah. Ya. Jadi hendaklah kita berhati-hati dalam membela. Apakah karena Iran perang dengan Amerika dan Israel kita membela? Tidak. Ini sama. Dua-duanya pembunuh Muslim, terutama Sunni. Ya, kalau Israel tidak peduli mau Sunni Syiah dibunuh sama dia. Amerika juga gitu. Ya, banyak negara-negara telah ditaklukkan, negara-negara mayoritas Islam. Ya, jadi adik-adik harus paham dalam bab ini. Kalau manfaat, mana yang manfaat, Amerika, Israel, apa Iran? Ya nggak tahu. Itu keputusan kepala negara kita. Ya, mereka harus hati-hati mengambil manfaat. Baik Saudi juga, makanya Saudi juga menilai sama, ya, karena itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau manfaat, apa saja ada manfaatnya. Orang kafir, api ada manfaatnya, alkohol ada manfaatnya, ya. Kalau darurat seperti peperangan, kalau nggak kita dukung, misalkan, kalau nggak kita dukung Amerika, kita dinuklir Amerika. Makanya banyak pemimpin nggak seperti kita. Kita maunya perang sama Amerika. Perang itu nggak mudah. Dihitung dulu kekuatan lawan. Punya nuklir nggak? Kita punya nggak? Rasulullah pernah ngutus seorang sahabat untuk menyelidiki lawannya. Berapa panah yang mereka punya? Berapa tentara berkuda yang mereka punya? Berapa tombak? Berapa artileri, itu tenaga, ya. Jadi perang nggak sembarangan, ya, nggak seperti kita. Ini bukan begal, bukan tawuran. Tawuran ada batu jadi senjata, gesper jadi senjata, sarung jadi senjata. Ini perang. Hanya jenderal-jenderal bintang 4 ke atas kali, bintang 5 kali yang menentukan. Kita nggak bisa lawannya. Kalau bisa paling seminggu kita hancur, begitu. Ya, wallahu alam. Demikian, semoga kita telah menjawab sebagian pertanyaan pelan-pelan satu-satu. Dan materi kita sampai halaman 474, masuk nanti ke 10, tapi nggak di sini. Ya, demikian, saya mohon maaf jika terlalu cepat karena mengejar waktu. Dan jika tidak paham tadi firqah-firqah, tanya ustadznya. Pertama Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Itu PR kamu. Nanti mungkin pekan ke depan ada tulisan yang diserahkan ke saya. Telah bertanya saya kepada ustadz, Murji'ah ini, ya, Khawarij ini, Syiah ini, begitu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 menit kan, 40 menit. Ya.